Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Pojok Bincang di channel Kasha TV. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Sylvia Denistiani. Dan aku Nesa Nafia. Podcast kali ini tentang mental health dan tekanan anak di sekolah. Nah, kamu pernah nggak ngerasa capek sekolah? Kayak mikir, ini semua tuh buat apa sih? Terus, kok hidup aku gini-gini amat? Kalau kamu ngerasa gitu aja, tenang, kamu gak sendirian. Yuk bahas bareng-bareng. Kadang ya, aku bangun pagi tuh udah ngerasa capek banget. Padahal belum ngapa-ngapain kan. Kayak langsung pagi sekolah, terus siang praktek, sorenya ngerjain tugas, terus disuruh jangan ngeluh karena udah biasa katanya. Ya, kayak semuanya tuh harus kuat, harus bisa. Tapi kenyataannya kita itu manusia, bukan robot yang harus berdiri sendiri dengan autopilot. Dan yang bikin makin berat, kadang tuh orang-orang ngegampangin kan, kayak alah baru gitu doang, gitu udah capek. Padahal kan kapasitas orang-orang kan beda kan. Betul, capek sekolah itu wajar. Karena setiap hari kalau stamina kita harus 100% itu nggak mungkin banget. Kadang 20% aja udah hebat banget. Dan aku tuh pernah ngerasa capek. Bukan capek pelajaran, tapi ekspektasi yang guru, terus orang tua, bahkan diri sendiri tuh kayak harus nuntut. Kita tuh harus bisa sukses. Ya, apalagi anak SMK zaman sekarang itu sering banget digambarin sebagai yang harus siap kerja. Belum lagi kalau di rumah ada masalah, terus di sekolah ada drama dari teman. Iya, dulu tuh aku mikir kayak tekanan itu cuman karena tugas sama ulangan doang. Tapi ternyata komentar orang, lingkungan, terus bahkan media sosial itu ngaruh banget. Iya, benar banget. Lihat temen upload story di tempat magang yang bagus, sedangkan kita di tempat biasa-biasa aja. Itu ngaruh banget buat mental health kita. Terus ngebandingin diri sendiri terus. Dan itu ngaruh banget gak sih ke mental kita? Karena kita merasa gak cukup. Bahkan yang kita jalanin aja kayak, gimana gitu. Nah, ngomongin self-healing nih. Kamu pernah nggak ngerasa tertekan gitu? Karena healing itu semua orang bilangnya tuh harus. Pernah banget, kayak healing tuh harus banget ke pantai, staycation, bahkan beli kopi-kopi mahal. Padahal healing tuh simple, cukup dengerin aja kita sendiri mau bagaimana. Kalau aku sih healing cuman tiduran sambil dengerin musik gitu. Kalau enggak, aku nulis di buku catatan apa yang lagi aku rasain. Kadang nangis juga bisa tuh jadi bagian buat kita healing. Iya, kalau aku tuh biasanya jalan-jalan sore sambil keliling komplek, terus dengerin playlist lagu. Ya, walau nggak estetik, tapi sedikit berkurang lah pikiranku menjadi plong. Healing versi kamu itu valid banget. Jangan ngebandingin kamu sama orang lain. Yang penting kamu bisa tenang, terus bisa lanjut jalan lagi besok. Iya, walau kadang aku udah coba healing nih, tapi kok masih kerasa berat banget ya. Nah, itu mungkin tandanya kamu itu butuh bantuan yang lebih. Dan itu bukan kelemahan, justru itu keberanian. Aku tuh dulu pernah nyoba ya ke layanan konseling online gitu. Nah, aku tuh cerita banyak lah gitu. Didengerin lah sama mereka. Terus ya direspon baik gitu. Tapi di situ aku jadi agak lega sih karena ya beban aku agak berkurang. Nah, kamu juga bisa tuh cerita ke guru BK, kalau enggak ke temen yang bisa dipercaya. Kalau enggak, kamu bisa lewat aplikasi konseling online. Kan sekarang kan itu ya banyak banget yang nyediain buat ngebantuin kita. Jangan simpan semua sendirian gak sih? Karena hati manusia tuh ada batasannya. Terus capek boleh, tapi kita juga butuh istirahat gak sih? Iya, benar banget. Kita tahu hidup anak SMK itu susah banget, tapi kamu hebat kok bisa bertahan sampai sejauh ini. Ya, nggak harus semangat, nggak harus bisa, tapi kita harus tetap hidup karena semua harus dijalanin pelan-pelan. Dan ingat, kamu gagal bukan karena kamu lagi capek, justru karena kamu peduli sama kesehatan mental kamu. Itu artinya kamu sayang sama diri kamu sendiri. Nah, terima kasih udah nonton. Sekian podcast dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan terus pantauin channel kami. Bye-bye.